Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqra Nurani dari kelas 4C, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usulin Adab dan Dakwah. INC Jati Cirebon akan sedikit membawakan tentang makalah Aminah Wadud. Pendahuluan. Sejak tahun 1800-an, gender dan feminisme sudah muncul membawa misi kesamaan hak dan keadilan bagi perempuan. Pergerakan ini diilhami oleh pemikiran feminisme radikal oleh Kate Millett. Ia mengungkapkan dalam bukunya Seksual Politik 1970 bahwa relasi gender adalah relasi kekuasaan dan akar operasi terhadap perempuan terkubur dalam sistem seks gender di dalam patriarki. Untuk membebaskan perempuan dari penguasaan laki-laki, maka patriarki harus dihapus. Feminisme radikal bermetamorfosa dan muncullah pemikiran feminisme liberal oleh Mary Wollstonecraft dalam bukunya The Vindication Rights of Women tahun 1975. Pemikirannya tercurahkan berembrio dari ini muncullah teori feminisme liberal oleh pemikiran feminisme radikal bermetamorfosa dan muncullah pemikiran feminisme liberal oleh Mary Wollstonecraft dalam bukunya The Vindication Rights of Women tahun 1975. Pemikirannya tercurahkan berembrio dari ini muncullah teori feminisme liberal oleh pemikiran feminisme Mary Wollstonecraft yang berusaha menunjukkan hak-hak perempuan dengan menghadirkan gagasan ideal mengenai pendidikan bagi perempuan. Perempuan adalah suatu tujuan bagi dirinya, agen yang bernalar dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri, tidak hanya di rumah dirawat suaminya. Kemudian merambat dan berkembanglah teori feminisme eksistensialis seperti dalam pemikiran Simone de Beauvoir yang mengadopsi pemikiran Sartre. Keberadaan perempuan ibarat etre potar les autres bagi orang lain dan sebagai etre pour soi, yaitu cara berada manusia yang berkesadaran dan memiliki kebebasan. Justifikasi dalam gender dan feminisme sudah seharusnya diimplementasikan pada era saat ini. Upaya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki masih sulit untuk diwujudkan jika wacana publik selalu dipengaruhi oleh pemahaman terhadap teks-teks keagamaan yang masih memperkesampingkan gender dan masih bersifat fundamentalis. Pada aturan Human Sociality, gender adalah salah satu isu yang cukup ramai dibincangkan mengiringi perkembangan pemikiran Islam dalam menyikapi situasi kekinian, baik di dunia Islam maupun Barat. Pada dunia Islam, perbincangan tentang gender tidak dapat dilepaskan dari pemahaman teks-teks keagamaan yang terkandung didominasi subjektivitas penafsiran. Hal ini menjadi salah satu penyebab munculnya tafsir bias gender di mana kaum perempuan menjadi objek subordinat, kambing hitam, dan dinomorduakan dalam masyarakat muslim. Masih kental anggapan bahwa kedudukan perempuan lebih rendah dari laki-laki atau perempuan tidak sederajat dengan laki-laki. Salah satu penyebab terpuruknya posisi perempuan adalah bias penafsiran Al-Quran dalam gender. Dalam beberapa produk penafsiran Al-Quran terdapat pandangan yang tidak akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan kaum perempuan. Perempuan tidak diakui sebagai manusia utuh, tidak berhak membela diri, biang masalah keluarga, dipojokkan dalam problematika rumah tangga, dipaksa tunduk di bawah otoritasi laki-laki. Harus rela bila suami diperpoligami sampai dengan 4 istri. Atas nama agama, perempuan diposisikan sebagai objek hukum, khususnya hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga seperti hukum perkawinan atau perwarisan. Kultur budaya Islam cenderung menganggap laki-laki dan wanita sebagai anggota umat manusia yang berbeda. Posisi wanita dianggap tidak sepenting posisi laki-laki dalam kehidupan. Dengan kata lain, wanita muslim tidak memiliki status yang sama dengan laki-laki. Wadud dalam kesempatan ini, Aminah Wadud meyakini bahwa menurut Islam, perempuan secara primordial, kosmologi, ekstologi, spiritual, dan moral dimaksudkan sebagai manusia yang sempurna dan memiliki peran perempuan masing-masing setara dengan kaum pria. Realitas dalam Islam menunjukkan kenapa peran perempuan terbelakang daripada laki-laki. Wadud ingin
membangkitkan peran perempuan dengan kesetaraan dalam relasi gender dengan berprinsip pada keadilan sosial dan kesetaraan gender. Wadud juga ingin menyelamatkan perempuan dari konservatisme Islam. Maka dari itu, model pemikiran kritis atas pemahaman teks Al-Quran adalah menjadi solusi agar ketimpangan yang berbasis gender tidak semakin merajalela. Aminah Wadud juga berpendapat tentang bagaimana Islam adalah agama feminis dan bagaimana mencoba untuk menafsirkan dan membaca kembali Al-Quran dalam cahaya feminisme. Menurutnya, banyak hal yang menyebabkan penafsiran fatal tentang perempuan, kultur masyarakat, kesalahan paradigma, latar belakang para penafsir yang kebanyakan dari laki-laki. Oleh karena itu, ayat tentang perempuan hendaklah ditafsirkan oleh perempuan sendiri berdasarkan persepsi, pengalaman, dan pemikiran perempuan itu sendiri. Selanjutnya, biografi Aminah Wadud. Aminah Wadud lahir pada 25 Desember 1952 dengan nama Maria Tesley di Bethesda, Maryland, Amerika Serikat yang terletak di bagian barat laut Washington DC. Ayahnya adalah seorang Metodis, menteri, dan ibunya keturunan dari budak Muslim Arab, Berber, dan Afrika. Pada tahun 1972, ia mengucapkan syahadat dan menerima Islam, dan pada tahun 1974 namanya resmi diubah menjadi Aminah Wadud. Dipilih untuk mencerminkan afiliasi agamanya. Ia menerima gelar BS dari The University of Pennsylvania antara tahun 1970 dan 1975. Dalam karir akademiknya, Aminah Wadud pernah menjadi Professor of Religion of Philosophy, Profesor Agama dan Filsafat di Virginia Commonwealth University. Wadud memperoleh ijazah dokter filsafat dari Universitas Michigan dan mempelajari bahasa Arab di Universitas Amerika dan Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Penjelajahan intelektualnya berlanjut sampai menuntun Aminah Wadud mempelajari tafsir Al-Quran di Universitas Kairo Al-Azhar. Wadud sempat bekerja sebagai asisten profesor di Universitas Islam Internasional Malaysia pada tahun 1989 hingga 1992. Ia menerbitkan disertasinya berjudul Quran dan Perempuan, membaca ulang ayat suci dari pandangan perempuan. Penerbitan buku ini dibiayai oleh lembaga Nirlaba Sisters in Islam dan menjadi panduan buat beberapa penggiat hak perempuan serta akademisi. Buku itu dilarang beredar di Uni Emirat Arab karena isinya dianggap provokatif dan membangkitkan sentimen agama. Wadud dikontak untuk jangka 3 tahun sebagai asisten profesor di Universitas Internasional Islamic University Malaysia di bidang studi Al-Quran di Malaysia antara tahun 1989 dan 1992. Mulai pada tahun 2008 sampai sekarang, ia adalah seorang profesor tamu di Pusat Agama dan Cross Cultural Studies di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, Indonesia. Di masa mudanya, ia mendapatkan gelar kesarjanaan dari University of Pennsylvania yang kemudian dilanjutkan pada 1988 untuk meraih gelar MA di Near Eastern Youth Studies dan PhD di Arabic and Islamic Studies. Aminah Wadud merasa tidak cukup hanya dengan pengetahuan yang telah diperolehnya dari negaranya sendiri. Maka ia pun beranjak ke negeri piramid untuk meningkatkan studi tentang keislamannya di American University in Cairo. Ia memperdalam pembelajaran seputar Al-Quran dan tafsir di Cairo University. Untuk menyempurnakannya, ia mengambil pendidikan kursus tentang kefilsafatan di Al-Azhar University. Telah sempurnalah jenjang pendidikan yang ia lalui yang telah mengantarkannya menjadi seorang profesor studi Islam di Departemen Studi Islam dan Filsafat Universitas Commonwealth di Richmond, Virginia. Dalam beberapa literatur dapat kita ketahui bahwa beliau merupakan seorang aktivis aktif di berbagai organisasi perempuan di Amerika dan berbagai diskusi tentang perempuan serta gigih menyuarakan keadilan Islam antara laki-laki dan perempuan. Pada berbagai diskusi ilmiah di berbagai daerah maupun negara, beliau mendirikan organisasi Sister Islam di Malaysia. Pemikiran Aminah Wadud dalam bukunya Al-Quran dan Woman, Wanita di dalam Al-Quran, dipengaruhi oleh pemikiran Fazlur Rahman. Hal ini bisa kita lihat dari metode dan pendekatan yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan gender sama dengan metode yang digunakan oleh Fazlur Rahman. Dalam bukunya Inside the Gender Jihad, ia menulis bahwa ia telah menjadi the single parent lebih dari 30 tahun bagi 4 orang anaknya. Hal ini menurutnya merupakan awal jihadnya dalam memperjuangkan hak keadilan bagi perempuan dalam Islam. Sebagai seorang tokoh studi Islam dan aktivis gender, sudah sewajarnya memiliki karya-karya beredar di masyarakat. Adapun beberapa karya beliau diantaranya, yang pertama Quran and Woman, yang kedua Inside the Gender Jihad,
dan yang ketiga Women Report in Islam. Selanjutnya yaitu metode pemikiran tafsir kontemporer Aminah Wadud. Yang pertama, pemikiran Aminah Wadud tentang penafsiran Al-Quran. Merujuk pada pemikiran Fazlur Rahman, Aminah Wadud berpijak pada pemahaman bahwa penafsiran memiliki nilai yang relatif, sehingga dari pemikiran ini memunculkan suatu rumus baru yang membedakan antara agama dan pemikiran agama. Framework pemikiran ini masih berkutat seputar dikotomi antara yang absolut dan relatif. Pada satu sisi agama itu bersifat absolut, yang berarti bahwa agama mengandung kebenaran mutlak yang tidak dapat diganggu gugat. Sedangkan pemikiran keagamaan bersifat relatif, karena merupakan hasil interpretasi terhadap teks agama. Oleh karena itu, sifat pemikiran keagamaan adalah hasil pikir para ulama terhadap makna sebenarnya dari teks. Maka hasil pemahaman tersebut tidak berarti memiliki kebenaran absolut dan pemikiran agama yang relatif. Menurut pemikir yang tidak sepakat dengan penggunaan metode hermeneutik dalam menafsirkan Al-Quran, akan menyebabkan hasil penafsiran ulama tempo dulu ini menjadi sesuatu yang tidak harus diikuti secara mutlak oleh masyarakat sekarang ini. Karena para penafsir yang hidup di zaman ini dapat membuat penafsiran sesuai dengan kondisi masyarakat di mana orang tersebut hidup. Hal tersebut di atas dibuktikan oleh Aminah Wadud dalam bukunya Quran and Women. Aminah Wadud mengatakan bahwa tidak ada penafsiran yang betul-betul objektif. Artinya setiap penafsiran memiliki nilai subjektivitas yang merupakan refleksi dari pilihan para mufasir. Akan tetapi seringkali pembaca terjebak dengan refleksi subjektivitas karena memang membedakan antara penafsiran dan teks yang ditafsirkan itu sendiri. Sehingga kebenaran penafsiran seringkali dianggap sebagai sesuatu yang koresponden dengan teks. Padahal sesungguhnya ada reduksi di dalam proses penafsiran tersebut. Aminah Wadud menyatakan bahwa hermeneutik diperlukan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, terutama untuk mengungkap makna Al-Quran yang tidak dapat diungkap oleh para mufasir klasik. Untuk itu metode hermeneutik sangat dibutuhkan. Wadud menegaskan bahwa menjadi penafsir itu harus kreatif, dalam arti bahwa penafsiran tidak boleh meninggalkan 3 aspek, yaitu yang pertama ruang, waktu, dan budaya. Analisis Al-Quran adalah kalamullah dan dalam penafsirkannya diperlukan metode yang sesuai dengan kedudukan Al-Quran itu sendiri, dengan mengikuti metode yang dianjurkan oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in, serta para ulama yang memiliki otoritas keilmuan. Melalui bukunya Quran and Women, Wadud berusaha membongkar cara menafsirkan Al-Quran model klasik yang dinilainya menghasilkan tafsir yang bias gender atau menindas perempuan. Aminah Wadud untuk tidak menolak Al-Quran, tetapi yang dilakukan adalah membongkar metode tafsir klasik dan menggantikannya dengan metode tafsir yang gaya baru yang diberi nama tafsir tauhid. Jadi Aminah Wadud di sini itu tidak menyangkal kebenaran tafsir dari yang dulu gitu, tafsir klasik, tidak menyalahkan. Yang Aminah Wadud ini sendiri itu metodenya ya, bukan hasil penafsirannya. Jadi hasil penafsirannya ya oke, boleh saja mungkin benar, tapi Wadud punya terobosan baru tentang penafsiran metode baru, yaitu tafsir tauhid. Dengan metode tafsir ini, meskipun Al-Qur'annya sama, produk hukum yang diperoleh akan sangat berbeda. Wadud membuat klasifikasi penafsiran terhadap perempuan menjadi 3 kategori penafsiran, yaitu tradisional, relatif, dan holistik. Menurut Wadud, model penafsirannya tidak dapat ditemui dalam kategori penafsiran klasik atau tradisional. Oleh karenanya, maka penafsiran tradisional dianggap tidak mampu merefleksikan pandangan dan ide-ide dari Al-Quran. Terlebih lagi, penafsiran tradisional sangat didominasi oleh mufasir laki-laki. Sehingga seperangkat visi, persepsi maupun pengalaman dari mufasir sangat mempengaruhi penafsiran ayat tersebut. Aminah Wadud mengkritisi bahwa salah satu elemen yang harus diatasi dalam melakukan pembacaan dan penafsiran adalah bahasa dan prior teks dari sang pembaca, yaitu konteks budaya di mana teks dibaca. Prior teks itulah menurut Aminah Wadud yang paling berpengaruh sebagai perspektif dan kesimpulan pembaca dalam melakukan penafsiran. Pemikiran kontemporer yang kedua yaitu rekonstruksi pemikiran tentang perempuan. Islam adalah agama yang sangat menghargai perempuan. Hal ini terbukti dengan adanya ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan pentingnya peran perempuan Islam dalam kehidupan. Al-Quran secara tegas memandang laki-laki dan perempuan secara sama akan keberadaannya, sehingga eksistensi perempuan merupakan kekuatan penyeimbang bagi laki-laki.
Namun yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam masyarakat Islam, adanya penindasan dan pengekangan terhadap kaum perempuan masih tetap saja terjadi. Hal ini disebabkan adanya budaya patriarki dan bias gender dalam penafsiran Al-Quran itu sendiri, yang kebanyakan didominasi kaum laki-laki. Menurut pandangan Aminah Wadud, kondisi perempuan Islam ini kembali terpuruk. Hal ini dipengaruhi oleh penafsiran posisi perempuan dalam Al-Quran. Karena menurut Aminah, tidak ada metode penafsiran Al-Quran yang sepenuhnya objektif. Setiap penafsiran membuat sejumlah pilihan yang sifatnya subjektif tanpa mementingkan maksud ayat yang sebenarnya. Maka Aminah berusaha mengubah paradigma pemikiran terhadap perempuan selama ini melalui gaya penafsirannya. Aminah mencoba melakukan rekonstruksi metodologis bagaimana menafsirkan Al-Quran agar dapat menghasilkan sebuah penafsiran yang sensitif gender dan berkeadilan. Karya Aminah merupakan bukti kegelisahan intelektualnya mengenai ketidakadilan gender dalam masyarakatnya. Aminah mencoba melakukan rekonstruksi terhadap penafsiran klasik yang syarat dengan bias patriarki. Menurut Aminah, Al-Quran merupakan sumber nilai yang tertinggi yang secara adil memandang laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, perintah yang ada dalam Al-Quran harus ditafsirkan dalam konteks historis yang spesifik, yaitu kondisi saat Al-Quran diturunkan harus diperhatikan dan juga latar belakang seorang mufasir. Kritik yang Aminah tujukan bukanlah pada Al-Quran dan As-Sunnah, melainkan terhadap warisan tafsiran yang lama. Kesatuan jenis antara laki-laki dan perempuan menyebabkan kesetaraan pada keduanya dalam menjalankan syariat. Karena jenis manusia terbagi menjadi dua yang berbeda dalam sebagian karakter dan sifatnya. Maka syariat yang sempurna adalah menyetarakan persamaan keduanya, tentu dengan memperhatikan dan menjaga perbedaan yang ada pada keduanya. Firman Allah dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 228, ayat ini menjelaskan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai keluarga yang menjadi masyarakat kecil. Walaupun terdapat persamaan pada keduanya, tetapi tetap mempunyai peran dan fungsinya masing-masing. Dalam bukunya, Aminah mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan hanyalah kategori spesies manusia. Keduanya dikaruniai potensi yang sama atau sederajat dari hal penciptaan, keberpasangan, hingga balasan yang kelak mereka terima di akhirat. Satu-satunya nilai pembeda adalah ketakwaan. Itulah yang ditegaskan Al-Quran, rujukan dari segala rujukan keislaman. Al-Quran mengungkapkan hal ini secara tegas dan jelas. Dalam kenyataannya, ada sebagian kaum perempuan yang mengalami keterpurukan akibat dari perbedaan dengan kaum laki-laki. Hal ini disebabkan sebagian besarnya oleh kondisi buruk yang menimpa kaum perempuan dalam masyarakat Islam pasca kolonial. Begitu pernyataan itu mengemuka, metode untuk menjawabnya perlu dikembangkan dalam ranah kesarjanaan Islam. Menurut Aminah, salah satu aspek penting metode hermeneutik adalah mengatasi keterputusasaan dengan Al-Quran. Namun semua aspek orisinal ini telah diabaikan. Malahan kecenderungan yang muncul terus saja mencampur adukan antara karya-karya ulama dulu dan sekarang dengan Al-Quran. Dalam beberapa tahun terakhir muncul kerancuan baru yang mempertentangkan sumber-sumber non-Islam dengan sumber-sumber Islam orisinal, sehingga bukannya menarik prinsip-prinsip Al-Quran dan menerapkan pada masalah-masalah tertentu, tapi justru berusaha menarik berbagai prinsip dari sumber-sumber non-Islam, kemudian menerapkannya pada Al-Quran. Akhirnya, isu khusus tentang perempuan Al-Quran memiliki dua implikasi penting. Yang pertama, ia akan membuktikan dalam ungkapan yang spesifik. Aminah menyarankan bahwa agar relevansi Al-Quran terus terjaga, ia terus-terusan menerus ditafsir ulang. Kedua, kemajuan peradaban tercermin dari tingkat partisipasi perempuan dalam masyarakat dan pengakuan pentingnya sumber daya perempuan. Dalam konteks Islam dan kaum muslim, pemahaman atas konsep perempuan dalam Al-Quran dibangun lebih dari 1400 tahun yang lalu, menunjukkan tingkat peradaban yang maju. Menurut Aminah Wadud, bukan teks Al-Quran yang membatasi perempuan, melainkan penafsiran terhadap Al-Quran itu sendiri yang membatasinya. Islam berbeda dengan agama lain, yaitu kaum feminis masih harus memasukkan perempuan ke dalam wacana agar mereka mendapat legitimasi. Sementara perempuan muslim hanya perlu memahami Al-Quran saja, yakni tidak terbelenggu oleh penafsiran-penafsiran yang eksklusif dan mengekang bila mereka ingin mendapatkan kebebasan yang tak terbantahkan. Contoh, Aminah Wadud di sini mengambil ayat surat Al-Nisa ayat 1 yang berbunyi, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan
rijalan kasiru wanisa wan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihil arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Menurut Aminah, yang perlu dikritik ulang adalah ketika para mufasir menafsirkan kata nafsi wahidah dan min dan zauz. Kedua ayat tersebut sebenarnya hanya menunjukkan unsur pokok kisah asal-usul manusia versi Al-Quran, tanpa ada kejelasan tentang Adam dan Hawa. Namun ayat itu sering dipahami sebagai penciptaan Adam dan Hawa. Padahal jika dilihat dari akar katanya, kata nafsi adalah muannas atau feminis. Mengapa ditafsirkan Adam? Aminah menambahkan bahwa kata nafs dalam Al-Quran hanya menunjukkan bahwa seluruh umat manusia berasal dari asal-usul yang sama. Dengan tegas dikatakan the Quranic version of creation of humankind is not expressed in gender term. Mengenai kata mim dalam bahasa Arab mempunyai dua arti, yaitu dari dan sama atau semacam. Aminah mempertanyakan mengapa para mufasir klasik memilih pada pemilihan makna dari kata mim. Mengapa bukan pada yang sejenisnya? Padahal dalam ayat lain, misalnya dalam surat At-Taubah ayat 128, kata mim diartikan sama jenisnya. Begitu pula kata zauz sebenarnya bersikap netral. Kata zauz yang jamaknya azwaj sering digunakan untuk menyebutkan tanaman dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 52 dan hewan pada surat Hud ayat 40. Di samping untuk manusia, Aminah juga menyayangkan mengapa para mufasir tradisional jatuh pada makna istri, yaitu Hawa yang berjenis kelamin perempuan, dalam menafsirkan kata zauz. Menurut Aminah, para mufasir tersebut melakukannya karena berdasarkan pada Bible, penjelasan Aminah tentang Tuhan dan alam gaib. Menurutnya harus digunakan secara analogis, sebab perkara ini melampaui semua sistem simbol. Namun, kata-kata yang dimiliki hanyalah kata-kata dari bahasa manusia. Kata-kata yang digunakan untuk membahas hal-hal empiris dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 7 menyatakan, dialah yang menurunkan Alkitab kepadamu Muhammad. Di antara isinya ada ayat-ayat yang jelas muhkamat, itulah ya pokok-pokok Al-Quran, dan yang lainnya adalah ayat-ayat alegoris atau mutasyabihat. Menurut Aminah, makna lengkap dari ayat-ayat tidak dapat ditentukan secara empiris. Setiap pembahasan tentang alam gaib berada di luar jangkauan kata-kata, sehingga terhenti pada pembahasan dirinya sendiri. Karena itulah Aminah membahas tentang penciptaan laki-laki dan perempuan menurut Al-Quran. Pada dasarnya adalah pembahasan tentang bahasa. Begitu juga dalam surat An-Nisa ayat 34, kaum laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum perempuan. Qawwamun 'alan nisa. Menurut Aminah, pengertian laki-laki adalah menjadi pemimpin bagi perempuan hanya berlaku jika disertai dua keadaan, yaitu suami mampu atau sanggup membuktikan kelebihannya dan suami mendukung kaum perempuan istrinya dengan menggunakan harta mereka. Jika kedua kondisi itu tidak dapat dipenuhi, maka suami bukanlah pemimpin bagi perempuan istrinya ya. Perlu digarisbawahi ini. Suami atau laki-laki bisa dikategorikan sebagai pemimpin ketika mereka bisa memenuhi hak-hak dan kewajiban mereka terhadap suami atau terhadap istri atau terhadap perempuannya. Jika tidak bisa memenuhi hak-hak tersebut, maka mereka tidak bisa dikategorikan sebagai pemimpin. Konsep kepemimpinan suami dalam rumah tangga yang selama sudah mapan di kalangan kaum muslimin bagi para feminis, paham yang menempatkan suami sebagai pemimpin rumah tangga tidak sejalan, bahkan bertentangan dengan ide utama feminisme, yaitu kesetaraan laki-laki dan perempuan. Maka konsekuensi logis dari konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan adalah terciptanya status istri yang setara dengan suami, memahami maksud dari kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan yang disebutkan dalam ayat di atas. Menurut Muhammad Abduh, adalah kepemimpinan yang memiliki arti menjaga, melindungi, menguasai, dan mencukupi kebutuhan istri. Jikalau suami tidak masuk ke dalam kategori semua ini, yaitu tidak bisa memimpin, tidak bisa menjaga, melindungi, dan menguasai atau mencukupi kebutuhan istri, maka suami tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai pemimpin. Selanjutnya yaitu yang terakhir atau penutup, kesimpulan. Praktek diskriminasi terhadap perempuan juga terjadi di kalangan masyarakat Islam, meskipun aktivitas ini tidak mendapatkan dasar hukumnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Akan tetapi penafsiran sebagian kecil orang yang menamakan dirinya memiliki ilmu agama Islam mengatakan bahwa perempuan tidak boleh begini dan begitu. Pernyataan ini diklaim telah ada hukumnya dalam Al-Quran dan Hadis, sehingga masyarakat Islam harus mengikutinya tanpa mempertanyakan lagi sumbernya.
Padahal tidak ada ayat Al-Quran atau hadis yang merendahkan perempuan. Bahkan kedatangan Rasulullah dan Islam itu sendiri justru untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan. Apabila terjadi perlakuan negatif terhadap perempuan di kalangan umat Islam yang mengakibatkan kaum perempuan termarginalkan dalam masyarakat, tentu saja hal ini sangat berbeda dengan konsep Islam sebenarnya. Sebagaimana telah ditertera dalam Al-Quran dan hadis bahwa setelah Islam hadir di muka bumi, kondisi kaum perempuan berubah menjadi lebih baik. Ketika diskriminasi terhadap perempuan juga terjadi di kalangan umat Islam, maka yang seharusnya dikoreksi adalah masyarakatnya atau interpretasinya, bukan ajaran agama Islamnya sendiri. Islam sudah benar, yang salah itu kadang perspektif orangnya saja, para pemeluk agama Islamnya saja gitu. Aminah Wadud dalam melakukan pemikiran mendalam untuk melakukan reaktualisasi tentang keberadaan perempuan yang mengalami perlakuan kurang baik yang diakibatkan oleh penafsiran yang sangat tekstual terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang perempuan. Aminah Wadud menginginkan perempuan dalam Islam ditempatkan setara dengan laki-laki dengan melihat aspek kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat Islam sekarang ini. Jika ada interpretasi tentang perempuan yang masih bias gender, maka Aminah menawarkan tafsir tersebut dikaji ulang agar memiliki nilai-nilai keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh penafsiran tentang kepemimpinan laki-laki suami dalam keluarga, Aminah memahami Quran surat An-Nisa ayat 34 sangat tergantung pada situasi dan kondisi zaman serta sosiokultural masyarakatnya. Untuk masa sekarang, penafsiran ayat tersebut harus melihat pada realitas konkret, di mana siapa yang lebih dominan memberikan nafkah, maka orang tersebut yang menjadi pemimpin. Laki-laki menjadi pemimpin saat mampu memberi nafkah. Ketika kemampuan ini tidak dimiliki lagi, maka status kepemimpinan juga beralih gitu. Begitu juga dengan hukum poligami dan saksi perempuan. Realisasinya harus dilihat pada konteks zamannya gitu. Jadi intinya Aminah Wadud ini memperjuangkan tentang kesetaraan ya. Yang dimana ketika seorang itu lebih dominan atau ketika laki-laki itu lebih dominan, ya maka dia ya patut gitu disebut sebagai pemimpin. Sebaliknya ketika perempuan yang lebih dominan dalam segi harta ataupun hal yang lainnya, maka perempuan juga patut juga diacungi atau dijuluki sebagai pemimpin. Kurang lebih sekian penjelasan dari makalah tentang Aminah Wadud ini. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.